Baik, kita mulai, siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, Bapak lihat siswanya cukup aktif hari ini hadir dalam pembelajaran kita, menyambung daripada kegiatan kita minggu lalu ya. Gimana kondisinya hari ini? Apakah Alhamdulillah Pak sehat? Ya, alhamdulillah ya sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Sehat ya. Bapak harapkan seterusnya kamu akan tetap sehat dan bisa nantinya kita akan berjumpa di sekolah secara langsung. Untuk saat ini mungkin kita masih belajar secara online ya, masih secara online. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita lewati, kita bisa masuk lagi belajar seperti biasa ya. Yang penting anak Bapak harus menjaga protokol kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai belajar ini, coba dulu Ketua Kelas Bang Yusuf untuk memimpin doa ya, silakan Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua Kelas Bang Yusuf. Oke. Apa yang harus kita pelajari hari ini? Kita akan belajar mengenai jaringan nirkabel ya. Jadi ada jaringan yang pakai kabel, ada jaringan tidak pakai kabel. Oke, ada di sini kah siswa Bapak yang bisa kasih pendapat? Apakah sebenarnya jaringan nirkabel? Saya Pak. Ya Bang. Silakan Bang. Jaringan nirkabel. Ya. Jaringan nirkabel adalah jaringan yang menggunakan komputer melalui gelombang radio atau jaringan yang tidak menggunakan kabel Pak. Oh iya, bagus. Ada lagi pendapat yang lain? Saya Pak. Iya Nak. Jaringan nirkabel adalah jaringan yang menggunakan media gelombang radio dalam mentransmisikan data. Kemudian ada nggak di sini yang bisa kasih contoh kepada Bapak ya? Contoh apakah yang termasuk ke dalam jaringan nirkabel di kehidupan kita sehari-hari? Iya Bang. Seperti Bluetooth Pak. Iya Bluetooth ya. Bluetooth. Ada lagi yang lain Nak? Saya Pak. Iya. Wi-Fi Pak, wireless Wi-Fi ya, Bluetooth. Ada lagi yang lain? Satelit Pak. Satelit ya. Jadi intinya kalau misalkan kita komunikasi dua arah ya, dan kita tidak melihat ada kabel di situ, maka disebutlah itu dengan jaringan nirkabel ya. Alhamdulillah siswa Bapak sudah mulai paham ya. Kita belajar nantinya setelah kita menyelesaikan pembelajaran ini, mudah-mudahan siswa Bapak bisa paham ya apa itu jaringan nirkabel. Kemudian yang paling penting di sini adalah kita akan bahas bagaimana caranya kita mengkonfigurasi ya, atau bagaimana caranya kita untuk membuat jaringan nirkabel yang kita ingin rencanakan ya. Oke, selanjutnya Bapak sudah membagi materi kita di classroom. Apakah kamu sudah membaca materinya Nak? Sudah Pak. Sudah Pak. Materi ajar kita di classroom itu udah Bapak masukkan. Ada materi ajar, kemudian ada video yang ada di situ. Kemudian kalau misalkan kamu sudah membaca materinya, ya, Bapak juga sudah masukkan sebuah video di situ Nak ya, sebuah video yang isinya adalah mengkonfigurasi access point ya. Bapak udah buat percobaan ya, Bapak buat percobaan tapi ternyata percobaan Bapak itu belum berhasil ya. Coba kita lihat percobaan Bapak. Ini sudah ditonton videonya ini? Sudah Pak. Sudah Pak. Mudah-mudahan udah ya. Jadi sudah ada 6 orang yang memberikan komentar.
Dalam video ini permasalahannya ya bisa dilihat bahwa setelah Bapak setting ternyata nggak muncul. Nah, ini Bapak mintakan kepada kamu untuk memberikan tanggapan ya terhadap video itu. Menurut Bang Andre Tediansah, ya mungkin Pak belum di enable SSID-nya. Ternyatanya tadi sudah Bapak enable ya. Kita akan melakukan evaluasi ya jaringan nirkabel, kemudian kita akan mengkonfigurasi. Tadi kita sudah evaluasi, Bapak udah buat video mengenai permasalahan tadi, kemudian kita akan coba bahas sebenarnya konfigurasi yang sebenarnya itu seperti apa ya. Oke. Tadi udah Bapak tampilkan materi kita hari ini itu mengenai apa ya. Nah sekarang Bapak akan menampilkan kembali video permasalahan tadi ya. Jadi kita akan belajar melalui video tadi dan diharapkan nantinya setelah Bapak putar videonya, kamu nanti bisa mengambil intisari ya dari permasalahan yang terjadi saat kita mengkonfigurasi. Jadi nanti Bapak putar video, oke? Kemudian kamu rangkum ya dalam kelompok mengenai konfigurasi jaringan nirkabel ya, khususnya dalam hal ini yaitu akses point ya, akses point yang kita pergunakan. Jadi nanti silakan setelah nanti Bapak putar, kemudian nanti kita diskusi sambil Bapak putar videonya. Masing-masing kelompok itu membuat presentasi ya, file presentasi dan ditampilkan di hadapan kita bersama. Kita diminta untuk pergantian terhadap username dan password saat kita masuk ke web ini. Ya, coba kasih pendapat dulu nak. Setelah kita masuk tadi dengan username dan password yaitu admin, ternyata kita disuruh mengganti password, username dan password. Menurut kamu kenapa itu harus dilakukan? Keamanan ya, Pak. Supaya meningkatkan keamanannya, Pak. Iya, bagus. Nah, ini di dalam settingannya defaultnya adalah TP-Link. Nah, ini tadi yang Bapak bahas di awal pembicaraan kita. Ya, Bapak mengganti 6 SSID itu menjadi WiFi sekolah. Ya, WiFi sekolah. Ini Bapak cepatin ya, WiFi sekolah. Kemudian Bapak juga mengganti atau mengaktifkan namanya SSID broadcast. Nah, ini nampak ya. Ini Bapak ganti WiFi sekolah, kemudian SSID broadcastnya Bapak aktifkan. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kalau kita nanti cari nama WiFi sekolah itu dia muncul. Oke, kemudian Bapak save. Bapak save, hasilnya bisa dilihat di sini. Ini Bapak cepatin ya. Nah, lihat hasilnya, ada masuk ini. WiFi sekolah, ini statusnya, SSID-nya Bapak aktifkan. Lalu, ternyata yang terjadi seperti ini. Nah, ini ya, yang terjadi. Waktu Bapak cari, nggak muncul WiFi sekolah. Sambil kamu melihat apanya, sambil kamu berdiskusi, coba lihat lagi kembali di Classroom. Di Classroom Bapak ada memasukkan satu video milik orang lain ya, yang bisa menjadi pembanding apakah yang terjadi di dalam settingan Bapak sehingga tidak muncul ya. Setelah kali kamu berdiskusi dan menyampaikan pendapat dalam kelompok, coba sekarang kelompok A ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya mengenai konfigurasi pada akses point khususnya TP-Link tadi ya, EAP110. Kelompok A siapa ketuanya? Akan mempresentasikan konfigurasi akses point TP-Link. Oke, kita langsung saja. Tahap konfigurasinya adalah 1 persiapan, 2 konfigurasi, 3 pemeriksaan hasil konfigurasi. Nah, persiapannya pasang kabel UTP ke adaptor, setelah itu hubungkan power over Ethernet
ke access point dan hubungkan LAN-nya ke PC ya. Persiapannya itu setting IP address di PC itu menjadi sama dengan jaringan. Dilakukan agar dari PC dapat membuka halaman web dari access point. Konfigurasinya itu panggil IP access point, masukkan username dan passwordnya. Konfigurasinya ganti username dan passwordnya itu dilakukan agar tidak dapat dibobol oleh orang lain dan merubah settingan dari access point. Setting SSID, nama sinyal yang akan muncul, channelnya auto channel, setting security untuk keamanan. Reboot dilakukan agar setting dapat berjalan sesuai yang ditentukan. Oke, kita tes koneksinya, itu coba untuk cari SSID dengan mencari WiFi yang aktif. Coba untuk connect ke SSID, masukkan passwordnya, dan coba untuk browsing. Ini dia. Coba kita diskusikan kembali ini terakhir ya. Setelah dipresentasikan oleh dua kelompok tadi, adakah menurut kamu menemukan di mana langkah-langkah Bapak yang tidak sesuai dengan video lain yang sudah kamu perhatikan? Apa yang belum Bapak lakukan sehingga dia tidak muncul namanya? Coba Bang, siapa yang bisa menjawab ini? Biar dapat kita kesimpulannya. Kenapa bisa namanya nggak muncul? Bang Said? Karena belum direset Pak, di reboot. Ya benar ya. Sudah terjawab ya. Jadi dalam video Bapak melewatkan satu tahapan ya. Namanya adalah reboot. Reboot itu artinya settingan Bapak itu disimpan, kemudian harus sifatnya itu di-refresh. Disimpan, kemudian nanti berjalanlah dia sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi harus ada rebootnya. Reboot artinya kita boot ulang, kita hidupkan kembali access point itu supaya yang kita setting itu bisa berjalan dengan maksimal ya. Oke, terakhir kita sudah hampir masuk ke ujung pembelajaran kita. Coba menurut kamu lah, manfaat apa yang bisa kamu dapatkan setelah kita belajar ini tadi, Nai? Manfaatnya, ya. Dengan belajar ini mungkin bisa melakukan konfigurasi access point dengan lebih baik lagi, Pak. Iya, bagus. Yang siapa? Bang Rapli, Bang Rapli? Kira-kira manfaat apa yang bisa kamu ambil setelah kita belajar ini tadi, Nak? Sama mungkin Pak jawabannya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita sudah menemukan ya tahapan konfigurasi sudah kita pelajari dari awal berdasarkan video tadi ya. Nanti kita akan mempraktekkan secara langsung ya. Oke, terakhir juga dilihat Bapak sudah memasukkan tugas LP3 di classroom kita. Ini Bapak lihat lagi siapa yang sudah mengerjakan ya. Nampak Pak, nampak. Jadi ada di situ 5 pertanyaan, baru 17 orang yang mengerjakan ya. Tolong yang lain dikerjakan ya. Yang lain dikerjakan supaya nanti kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke. Pada pertemuan berikutnya minggu depan kita akan masuk kepada pembelajaran bagaimana kita melakukan perbaikan. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan kembali berdoa. Pak, sebelum mengakhiri pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak tutup pembelajaran ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Bapak ada hal-hal yang tidak sesuai dalam tempatnya. Bapak akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.